Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita ucapkan di hari yang fitri ini melainkan rasa ungkapan syukur yang mendalam kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa mencurahkan nikmat, rahmat, hidayah dan ampunannya kepada kita semua, sehingga hari ini, di hari yang fitri ini, kita masih dapat melaksanakan aktivitas ibadah dengan melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jemaah Idul Fitri yang berbahagia, ungkapan rasa syukur pada Allah atas kemenangan yang besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Itu merupakan hal yang sangat luar biasa yang pernah kita lakukan selama ibadah Ramadan. 30 hari atau lebih kurang 1 bulan kita melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dididik, kita dilatih, kita ditempa keimanan kita, bertambah dan semakin bertambah iman kita, bertambah dan semakin bertambah amal ibadah kita, bertambah dan semakin bertambah pula kemauan kita serta motivasi untuk melaksanakan aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Ada apa? Tentu kita ingin mendapatkan kemuliaan dan fadilah Ramadan yang luar biasa yang mesti kita raih di bulan Ramadan tersebut. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, maka di hari yang fitri ini kita merayakan kemenangan kita. Kita sudah bertemu dengan Idul Fitri. Kita telah mampu mengalahkan nafsu kita. Kita telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik dan sempurna. Dan kita telah melakukan aktivitas-aktivitas yang luar biasa yang kita lakukan selama ibadah Ramadan. Maka di hari fitri ini yang bermakna Idul Fitri kembali kepada berbuka. Berbuka artinya apa? Kalau selama Ramadan kita telah menahan makan dan minum, maka hari ini dan untuk selanjutnya kita kembali berbuka. Artinya apa? Allah berikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Allah berikan nikmat yang banyak. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba untuk menghitung nikmatku, kata Allah, pasti kamu tak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, pantas dan wajib kita syukuri sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang bersyukur, dan syakura. Kamu muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita kembali berbuka, artinya
keimanan kita dan amalan kita kembali seperti biasa. Kita makan, kita minum, tidak seperti biasa kita berpuasa. Maka dengan hal inilah jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang kepada kita yang demikian banyak. Artinya, kalau kita mencari rezeki, carilah yang halal dan thayyibah. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu, kata Allah, dan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya yang berlebih-lebihan itu adalah syaitan, laknatullah alaih. Kalau begitu, ketika kita makan, ya makan sesuai dengan porsinya kita. Tidak perlu berlebih-lebihan. Kenapa di sanalah kita akan diuji kembali sebagaimana kita telah dilatih selama ibadah Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dalam mencari rezeki, carilah yang halal lagi baik, halal yang thayyibah. Kenapa demikian? Karena ibadah Ramadan telah melatih kita, telah menuntun kita, menimpa keimanan kita supaya cari rezeki yang halal saja, cari rezeki yang baik saja, halal zatnya, baik sifatnya. Kalau begitu, yang kita ambil, yang kita peroleh dari nikmat Allah itu yang baik-baik saja untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ambil hak-hak orang lain, jangan ambil hak-hak orang lain sehingga kita korupsi, jangan ambil hak-hak orang lain sehingga kita tidak memberikan yang terbaik kepada keluarga kita. Kenapa? Yang kita dapatkan itu kita berikan kepada anak dan keturunan kita, kepada anak dan keluarga kita. Kalau sempat diberikan yang haram, maka berarti kita telah memberikan, mengembangkan, menumbuh kembangkan yang haram dalam tubuh keluarga kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, inilah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan adalah kamu mencukupkan bilangan berpuasa. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum, kemudian kamu bertakbirlah, takbirlah kita, bertakbirlah kita untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma hadakum, terhadap apa yang diberikan hidayah kepada kamu, wa la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, betapa cepatnya Ramadan itu berlalu, betapa banyak fadilah Ramadan yang luar biasa. Betapa banyak amalan-amalan telah kita perbuat, berapa banyak pula amalan yang telah kita tinggalkan pula, berapa banyak ketaatan kita kepada Allah itu sudah mulai berkurang. Maka kaum muslimin yang berbahagia, jangan sampai kita masuk di hari yang fitri ini kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa dari malaikat Jibril. Satu di antaranya, celakalah seseorang yang mana ia bertemu dengan Ramadan, ia hadir di bulan Ramadan, ia ada di bulan Ramadan, akan tetapi begitu Ramadan berakhir, ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, inilah yang kita sedihkan. Apakah kita termasuk manusia yang celaka? Apakah kita termasuk orang-orang yang tidak memuliakan Ramadan? Ramadan berlalu begitu saja. Sholat situ, kita tidak peduli. Orang pergi ke masjid, kita asik bermain. Orang melakukan ibadah, kita tak peduli. Nah, inilah orang yang tidak memuliakan Ramadan. Maka kalau sempat di hari yang fitri ini kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita termasuk orang yang celaka, yang tidak diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang telah memuliakan Ramadan, melakukan aktivitas siang dengan ibadah berpuasa, kemudian menegakkan qiyamul lail dan melaksanakan aktivitas di malam-malam harinya. Maka insya Allah inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana aw man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mempuasakan Ramadan, siapa yang menegakkan ibadah Ramadan malam-malamnya juga dengan dasar iman
dan ihtisaban dan rasa perhitungan, betul-betul dijaga ibadahnya siang dan malam, dialah yang pantas mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ialah yang akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan kepada kita yang luar biasa. Allah pertemukan kita sampai dengan Idul Fitri hari ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga amalan yang telah kita perbuat selama Ramadan itu berkualitas di sisi Allah, dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jemaah sedang Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Tidak semua orang yang merayakan Idul Fitri. Tidak semua kita yang merayakan. Lalu siapa yang merayakannya itu? Tentu mereka yang betul-betul berjuang, mereka yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa, betul-betul menjaga amalan malam-malam Ramadan. Itulah yang pantas sesungguhnya yang akan merayakan. Mana minal aidin, makna itu kembali kepada fitrahnya kita. Apa fitrahnya kita? Mentauhidkan Allah. Kita tidak berdosa. Seperti kita baru dilahirkan dari perut ibu kita, laksana bayi yang baru dilahirkan dari perut ibu kita. Inilah kita membawa potensi untuk beragama, membawa potensi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, makna Idul Fitri itu luar biasa. Jadi sampaikan saja pertama adalah berbuka. Kita kembali berbuka seperti semula. Maka oleh sebab itu jaga makanan kita, jaga minuman kita, sumbernya dari mana mestilah kita perhatikan juga. Kemudian makna yang kedua adalah kembali kepada fitrah. Fitrahnya manusia adalah suci, bersih, laksana bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya, tidak membawa dosa. Kalau begitu, orang yang telah melaksanakan ibadah puasa dengan dasar iman wahtisaban tadi, dasar iman dan keteguhan hati yang menjaga amalan ibadahnya baik siang dan malam, maka dia ketika masuk Idul Fitri, dia bersih, suci, lahir dan batin. Kenapa? Karena laksana bayi yang berlahir dari perut ibunya. Kalau sudah demikian, inilah makna Idul Fitri. Kemudian apa lagi? Kemudian makna Idul Fitri itulah berbuat kebaikan, kembali berbuat baik. Kalau di Ramadan itu kita selalu berbuat baik, kita tidak pernah mencurangi orang, kita tidak pernah berbohong, tidak pernah menghibah, tidak pernah melakukan aktivitas-aktivitas yang akan merusak ibadah puasa kita. Kenapa? Karena kita takut kalau ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau ibadah kita tidak sempurna. Nah, kebaikan-kebaikan di Ramadan itu mestinya kita kembalikan, kita laksanakan juga di 11 bulan berikutnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bergembira itu katakan berpakaian baru, iya juga, akan tetapi yang hakikatnya tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa id bilibasin jadid, walakin id bi ta'atin yazid." Tidaklah dikatakan id termasuk Idul Fitri itu orang yang berpakaian baru, tidak. Akan tetapi yang disebut id itu adalah orang yang bertambah ketaatannya. Ketaatannya itu bertambah. Kalau begitu, ibadah yang kita lakukan selama Ramadan itu, maka di sebelah berikutnya makna sawatilah meningkat. Kalau begitu, ketaatan kita pun semakin bertambah dan meningkat. Inilah sesungguhnya makna Idul Fitri. Kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, nilai-nilai Ramadan, nilai-nilai Ramadan yang sangat baik dan luar biasa itu mestinya kita lestarikan di luar Ramadan. Itulah makna la'allakum tattaqun. Bertakwanya kita itu, takutnya kita kepada Allah itu tidak hanya di Ramadan, akan tetapi berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, maka katakan yang kita lakukan di Ramadan, kita nuansa di Ramadan itu kita juga laksanakan nuansanya di setelah Ramadan. Maka kita laksanakan apa-apa saja yang kita lakukan selama Ramadan. Ramadan nanti kita untuk ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Maka bagaimana setelah Ramadan kita juga melakukan hal yang sama. Jangan tinggalkan masjid. Kenapa? Kita sudah dididik dan dilatih untuk meramaikan masjid setiap malamnya, setiap hari, siang dan malam.
maka jangan sampai meninggalkan masjid. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu hanya kepada Allah dimanapun kamu berada. Maka ini mesti kita laksanakan. Jangan sampai kita tidak melaksanakan ibadah lagi kepada Allah setelah selesai Ramadan. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, maka makna Idul Fitri tadi kembali kepada fitrah. Karena apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan sukma kefasikan. Allah telah mengilhamkan sukma ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, yang telah bersih. Wa qad khaba man dassaha. Dan akan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Kalau kita sudah menyatakan suci, kalau kita sudah menyatakan bersih oleh Allah Subhanahu wa taala, laksana bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya, tidak membuat dosa, maka jangan kotori kembali kesucian kita tadi dengan memulai perbuatan-perbuatan maksiat, meninggalkan salat maksiat, melakukan kesombongan maksiat, tidak lagi ke masjid maksiat. Artinya tidak sedikit kita perhatikan orang begitu selesai Ramadan maka berakhirlah ibadahnya. Nauzubillah. Kita lihat orang yang mudik tidak sedikit kita perhatikan meninggalkan sholat, melalaikan sholat. Jangan sampai mudik boleh, tapi jangan sampai meninggalkan aktivitas dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan, nggak apa-apa. Kita rindu kampung halaman, kita rindu kepada orang tua kita, ayah bunda kita. Maka jangan sampai kita meninggalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergilah kita kemanapun, tapi jangan meninggalkan aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang ada di pantai-pantai meninggalkan aktivitas ibadah, tidak boleh membuka aurat, tidak melakukan riba, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu disebabkan karena mereka seperti itu yang diaminkan oleh Rasulullah tadi, dia tidak memuliakan Ramadan, sehingga dia tidak mendapatkan kemuliaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari hal demikian dan kita tidak menjaga amal ibadah kita, kualitas iman kita, kualitas ibadah kita tetap kita jaga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Ramadan melatih kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang mulia, melatih kita untuk melaksanakan salat malam, melaksanakan sholat tarawih dan witir. Bagaimana setelah Ramadan kita membiasakan salat sunah tahajud? Bagaimana setelah Ramadan ini kita membiasakan juga pembiasaan yang mulia tadi? Syaraful mu'min salatuhu bil lail, kata Nabi. Kemuliaan seorang mukmin terletak pada salat malamnya, dan itu pula lah yang akan menjadikannya mulia di sisi Allah. Maka kalau begitu kita berarti mengakses nur hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat yang diciptakan dari cahaya pun terkagum-kagum melihat hamba Allah yang mau dan mampu bangun di keheningan malam untuk bertahajud. Kamu muslimin yang berbahagia. Kemudian kalau Ramadan melatih kita untuk membiasakan untuk meramaikan masjid, bagaimana kita tetap setelah Ramadan tidak meninggalkan masjid. Kemudian Ramadan melatih kita untuk bersedekah. Bagaimana setelah Ramadan kita tetap bersemangat untuk melakukan sedekah, infak dan sebagainya. Kalau ibadah Ramadan melatih kita untuk selalu baca Quran, baca Quran, baca Quran. Habis Ramadan kita tetap lestarikan pembiasaan baca Al-Quran. Kita budayakan membaca Al-Quran sehingga setiap rumah kita ini ada one home one hafiz. Setiap rumah ada seorang hafiz Quran, minimal juz 30, satu juz sudah ada di kepalanya. Kalau hari ini kita terapkan dan perkampungan kita ini, insya Allah inilah yang akan menjadikan kita Darul Muttaqin, rumah kampung orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Masing-masing rumah terdengar lantunan ayat-ayat Allah. One home one hafiz, satu rumah satu hafiz anak-anaknya. Inilah yang kita didik anak-anak kita di masjid, bagaimana untuk menerangi rumah kita dengan kebiasaan bacaan-bacaan Al-Quran. Kaum muslimin, kalau di Ramadan melatih kita untuk biasa salat duha, bagaimana setelah Ramadan kita pun melakukan hal yang sama, melaksanakan salat duha. Kalau Ramadan melatih kita untuk selalu mengucapkan kalimat-kalimat zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian
Kemudian kalimat istighfar juga, bagaimana setelah Ramadan kita pun terbiasa dengan melafazkan kalimat-kalimat thayyibah tersebut. Masya Allah. Ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj bertemu dengan Nabi Allah yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Muhammad, sampaikan pesanku kepada umatmu. Tanamlah, perbanyaklah menanam tanaman surga. Apa tanaman surga itu? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ternyata mudah bagi kita untuk mendapatkan tanaman-tanaman surga dengan memperbanyak membaca kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian istighfar. Orang yang bertakwa itu, orang yang baik itu bukan orang tak bersalah. Orang yang baik itu dikatakan Allah dalam Al-Quran, orang yang bila terlanjur melakukan perbuatan fahsya, terlanjur melakukan perbuatan salah, mereka cepat ingat pada jalan yang benar, fastaghfiru lidzunubi, kemudian mohon ampun kepada Allah atas kezaliman, atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, kemudian yang terakhir, kalau ibadah Ramadan melatih kita untuk kebiasaan melaksanakan wudhu, maka bagaimana setelah Ramadan kita pun membiasakan pembiasaan berwudu syarat sahnya salat, tapi berwudu juga baik juga kita lakukan. Bisa kita akan lakukan aktivitas lainnya. Ke pasar, wudu dulu. Ke sekolah, wudu dulu. Ke kantor, wudu dulu. Ketika batal, wudu lagi. Ketika batal, wudu lagi. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, orang yang terbiasa dengan melaksanakan wudu ini, seakan-akan dia akan dijaga oleh malaikat dan dia terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dirahmati Allah melalui khutbah ini memberikan motivasi dan semangat kepada kita untuk selalu bersama-sama. Jangan lupa kaum muslimin yang berbahagia di Ramadan, di Idul Fitri ini juga kebiasaan kita yang dilakukan ketika Ramadan, peduli kepada orang lain. Bagaimana kita pun setelah Ramadan ini lakukan hal yang sama, peduli. Kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang kamu ketika ia lihat ada dia tidur karena kekenyangan, tapi dia tahu tetangganya lapar dan merintih karena kelaparan. Ini tidaklah sempurna iman kita. Maka oleh sebab itulah peduli kita dilatih dalam hidup kita ini. Yang terakhir juga sampaikan lagi masalah silaturahim. Di Ramadan kita telah dilatih untuk bersilaturahim bersama-sama, selalu bersama-sama, baik di rumah maupun di masjid maupun di mana saja. Maka setelah Ramadan kita pun melakukan hal yang sama dengan misalnya hubungan ukhuwah Islamiyah kita jalin. Anak kepada orang tua kepada anak, kemudian istri kepada suami kepada istri, dan kita sebagai sesama tetangga saling bermakan satu sama lain. Duribat alaihim al-dhillah aina ma siqfu bihablin minallah wa hablin minannas. Ditimpakan kehinaan, kata Allah, dimanapun kamu berada, kecuali yang tidak hina di pandangan Allah, tidak hina di pandangan manusia. Orang yang baik hubungannya kepada Allah, bagus ibadahnya, tapi bagus juga hubungan mereka terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan inilah kita kembali kepada fitri, kepada fitrahnya kita, laksana bayi yang baru lahirkan dari ibunya. 3 doa malaikat ini yang diaminkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan Engkau terima puasa dan amal ibadah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Amin. Yang kedua, ya Allah, jangan pula Kau terima puasa dan ibadahnya istri yang tidak minta maaf kepada suaminya. Amin. Kita tahu kita, kalaulah dibolehkan makhluk bersujud kepada makhluk, maka yang pertama sekali suruh sujud itu kata Nabi adalah istri kepada suami, saking memuliakan suami. Inilah kenapa, karena tidak boleh bersujud kepada makhluk. Makanya untuk kemuliaan maka istri tetap berminta maaf kepada suaminya, sambil juga sebaliknya kita lakukan hal yang sama. Yang terakhir juga, ya Allah, jangan terima puasa seorang muslim yang mana dia terhadap sesama muslim hidup bertetangga juga belum melakukan hal yang baik. Mereka minta maaf, saling bermusuh-musuhan, saling tidak tegur sapa. Jangan seperti itu. Maka diaminkan Rasulullah. Amin. Kalau begitu, selepas pulang ini, mari sama-sama kita raih
ukhuwah Islamiyah kita jalin kembali ukhuwah Islamiyah kita, anak kepada orang tua. Cari orang tua kita. Kalau orang tua kita sedang masih hidup, usahakan pergi temui. Kalau orang tua kita sudah tidak, doakan ayah bunda kita, doakan ayah bunda kita. Ini yang diinginkan oleh orang tua kita. Anak yang soleh dan solehah yang selalu ingat, yang selalu mendoakan kedua orang tua, walau sudah tiada, walau sudah berada di alam barzah, tapi kita ingat orang tua tetap menunggu doa, menunggu sedekah dari anak-anaknya, menunggu doa-doa dari kaum muslimin dan muslimat. Andai kata ada orang tua kita yang tidak didoakan oleh anaknya, inilah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Mudah-mudahan melalui kebaikan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Marilah kita ikuti seruan Allah yang Maha Rahman. Jauhilah godaan syaitan yang mengajak kita ke neraka jahanam. Beribadah janganlah bermalas-malasan. Ingat semua kita akan pindah ke kuburan terhadap orang tua kita, orang yang telah berbuat baik kepada kita, mereka yang telah menzalimi kita. Tetaplah selalu kita doakan. Semoga dosa mereka diampuni oleh Allah yang Maha Rahman dan dimasukkan ke dalam surga kampung kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa anza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma ya Rabb, di hari yang fitri ini hambamu beribadah kepadamu ya Allah, berdoa kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah di hari yang fitri ini, curahkan rahmat dan ampunanmu kepada kami ya Allah. Curahkan ampunanmu kepada kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang telah kami lakukan selama ini ya Allah. Yang kecil apalagi yang besar ya Allah. Yang tampak maupun yang tidak tampak ya Allah. Sengaja maupun tidak sengaja ya Allah.
sejak akil balik hingga saat ini ya Allah, sejak akil balik hingga saat kematian kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Allah. Ampunilah maksiat yang telah kami lakukan selama ini ya Allah. Kami selalu lalai ya Allah, kami selalu meninggalkan ibadah dan ketaatan kepadamu ya Allah. Maka sadarkanlah kami ya Allah, dengan bertambahnya usia kami, tambah pula kesadaran kepada kami untuk mentaati Engkau ya Allah. Allahumma ya Rabb, ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun sudah tiada ya Allah. Kalian masih hidup, berilah kesehatan kepadanya ya Allah, berilah keberkahan kepadanya ya Allah, panjangkan usianya ya Allah, berilah kepada kami bisa memberikan yang terbaik buat mereka ya Allah, untuk bisa membahagiakan mereka ya Allah. Bagi yang sudah tiada, ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah, jauhkan derajat kubur ya Allah. Tempatkanlah orang tua kami, ayah bunda kami di taman-taman surga-Mu ya Allah. Saat ini orang tua kami menunggu dan menanti kehadiran kami dengan mengirimkan doa-doa ya Allah. Sedang menanti sedekah dari anak-anaknya ya Allah. Sedang menanti dan menunggu kerinduan dari anak-anak mereka ya Allah. Saksikanlah ya Allah, di hari yang fitri ini kami bermunajat kepadamu, kami bermohon dan berdoa kepadamu. Ampuni ya Allah dosa orang tua kami. Kami belum sempat memberikan yang terbaik buat mereka selama masih hidup ya Allah. Kami belum sempat membahagiakan mereka ya Allah. Maka jadikanlah segala amal-amal kebaikan kami bisa menolong dan meringankan dosa orang tua kami dalam barzakh sana ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Rabb, kami rindu akan bulan Ramadan ya Allah. Kami rindu dengan bulan yang penuh kemuliaan ya Allah. Maka terimalah segala amal yang telah kami perbuat selama Ramadan ya Allah. Sampaikan umur kami bisa kembali bertemu dengan tamu yang agung yang bernama Ramadan ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa kulla ibadatina fi syahr Ramadan ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Innallaha ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.